Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, kelas 19 7AD07, kelompok 2 yang berisikan saya sendiri, Melinia Ramawati, dan rekan saya, Denny Alfian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai jurnal analisis yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree Night Bias and Support Vector Machine untuk klasifikasi analisis penyakit kanker paru. Di sini kami membuat tabel of content untuk presentasi kali ini. Yang pertama adalah abstrak, penggunaan algoritma machine learning untuk mendukung klasifikasi kanker paru. Yang kedua yaitu pendahuluan, membandingkan kinerja algoritma decision tree, net bias, dan SPM dalam mendeteksi kanker paru. Yang ketiga ada metode penelitian, yaitu processing data, pembagian dataset, dan evaluasi model. Yang keempat ada model, implementasi algoritma decision tree, net bias, dan SMP. Yang kelima yaitu hasil pembahasan, analisis hasil, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk yang keenam ada development streammail, aplikasi interaktif untuk klasifikasi kanker paru menggunakan streammail. Yang pertama, abstrak. Proses penelitian meliputi tahap processing data untuk membersihkan data yang tidak lengkap, menormalisasi dan pembagian data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya, ketiga algoritma diterapkan dan dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan performa masing-masing algoritma, di mana SPM memberikan hasil terbaik dalam akurasi dan generalisasi. Sementara net bias menunjukkan kecepatan proses yang tinggi dengan sedikit penurunan akurasi. Decision tree memiliki performa yang kompetitif, namun rentan terhadap overfitting pada dataset tertentu. Yang kedua, yaitu pendahuluan. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Deteksi dini kanker paru-paru dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien secara signifikan. Dalam penelitian ini, diimplementasikan 3 algoritma pembelajaran mesin, yaitu Decision Tree, Net Bias, dan Support Vector Machine atau SVM. Untuk mengklasifikasikan data penyakit kanker paru, dataset yang digunakan berisi atribut klinis pasien dan label klasifikasi yang menunjukkan ada atau tidaknya kanker paru. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji data penyakit kanker paru menggunakan berbagai algoritma, di antaranya Decision Tree, Net Bias, Supervision Machine, SPM, Random Forest, dan K-Nearest Neighbor. Pada presentasi kali ini, penulis ingin melakukan analisis pada dataset kanker paru dengan menggunakan algoritma Decision Tree, Net Bias, dan Support Picture Machine untuk klasifikasi dan analisis penyakit kanker paru. Selanjutnya, data analis Decision Tree deskriptif memberikan pemahaman dasar tentang data dan bagaimana data itu terdistribusi. Selanjutnya, inferential membantu kita menarik kesimpulan lebih lanjut dan memahami hubungan antara faktor-faktor tertentu seperti polusi udara dan kanker. Selanjutnya, prediktif membantu kita membangun model yang bisa digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi di masa depan, seperti mengidentifikasi pasien yang berisiko mengidap kanker paru. Untuk poin yang ketiga yaitu metode penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama, mengumpulkan data. Dataset didapat dari Premier sumber data kaggle.com. Yang kedua, pembersihan data, mengidentifikasi nilai yang hilang pada dataset dan memutuskan untuk menginputasi atau menghapus data yang hilang.
Yang ketiga, eksploitasi data. Menghitung statistik dasar seperti rata-rata, median standar, deviasi untuk fitur numerik, misalnya usia, tingkat polusi udara. Untuk selanjutnya, transparansi data. Standarisasi untuk memastikan model bekerja secara optimal. Selanjutnya, pembagian data. Dataset dibagi menjadi dua set, 50% untuk pelatihan dan 50% untuk pengujian. Untuk yang terakhir, ada evaluasi model. Kinerja dievaluasi menggunakan beberapa matriks untuk mengukur seberapa baik model dalam mereplikasikan data. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Denny Alfian. Terima kasih untuk rekan saya, Saudari Melin. Uh, Selanjutnya pada pembahasan presentasi jurnal yaitu yang keempat, yaitu model, di mana decision tree atau pohon keputusan adalah model machine learning yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Naive Bayes adalah model machine learning yang digunakan untuk membedakan objek berdasarkan fitur tertentu. Support vector machine adalah algoritma supervised learning yang mencari permisat terbaik decision boundary antara dua kelas dalam data. Selanjutnya, pada poin 5, hasil pembahasan. Eksplorasi data awal, visualisasi dan statistik yang diperoleh dari EDA akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data dan membantu dalam proses seleksi model yang lebih akurat dan relevan. Persiapan data. Dengan memastikan data siap dan bersih, model dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Validasi dan evaluasi. Dengan evaluasi yang cermat, kita dapat memilih model terbaik atau melakukan hyperparameter tuning untuk meningkatkan kinerja model lebih lanjut. Kesimpulan dan rekomendasi. Diharapkan model ini dapat berkembang menjadi alat yang lebih efisien dalam mendeteksi kanker paru secara lebih akurat, serta memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Eksplorasi data awal. Berikut poin: memeriksa struktur dataset. Memeriksa struktur dasar dataset untuk memahami variabel-variabel yang ada dan jenis datanya. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang data numerik yang ada dalam dataset. Distribusi fitur kategorikal, mengidentifikasi distribusi fitur kategorikal untuk memahami proporsi kelas-kelas yang ada. Pengecekan data hilang dan duplikat. Pada tahap ini kita memeriksa apakah ada data yang hilang, missing value, atau data duplikat. Korelasi antar fitur. Untuk memahami hubungan antar fitur-fitur dalam dataset, kita melakukan analisis korelasi antar variabel numerik. Yang kedua, persiapan data. Persiapan data menghapus kolom yang tidak relevan seperti pasien ID atau indeks yang tidak berpengaruh pada prediksi. Encoding. Kolom gender dan level dilakukan encoding agar dapat digunakan dalam model. Normalisasi atau standarisasi, melakukan scaling data pada variabel numerik untuk memastikan semua variabel berada dalam rentan yang serupa. Berikut validasi dan evaluasi. Pada tampilan gambar ini, di mana decision tree nilai true positif sebanyak 101 untuk kelas 0 atau kelas low. Nilai true positif sebanyak 156 untuk kelas 1 atau kelas medium. Dan nilai true positif sebanyak 188 untuk kelas 2 atau kelas high. Kemudian pada naive Bayes, nilai true positif sebanyak 137 untuk kelas 0. Nilai true positif sebanyak 131 untuk kelas 1 atau medium. Nilai true positif sebanyak 8 untuk kelas 2 atau kelas high. Support vector machine, nilai true positif sebanyak 142 untuk kelas 0 atau low. Nilai true positif sebanyak 149 untuk kelas 1 atau kelas medium. Nilai true positif sebanyak 188 untuk kelas 2 atau kelas high.
classification report, di mana algoritma decision tree di dalam kelas 1, 0, 1, dan 2 atau low, medium, dan high. Berikut tampilan hasilnya, dari mana presisi, recall, dan F1 score pada ketiga model algoritma, yaitu decision tree, naive Bayes, dan support vector machine atau SVM. Nilai akurasi decision tree, hasil perhitungan decision tree dari matriks menggunakan bahasa pemrograman Python yang terdapat pada Jupyter Notebook sebesar 89%. Naive Bayes, hasil perhitungan naive Bayes dari matriks menggunakan bahasa pemrograman Python yang terdapat pada Jupyter Notebook sebesar 90%. Support vector machine, hasil perhitungan support vector machine dari matriks menggunakan bahasa pemrograman Python yang terdapat pada Jupyter Notebook sebesar 96%. Kesimpulan, pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja algoritma support vector machine atau SVM lebih baik daripada algoritma decision tree dan naive Bayes. Dapat dilihat dari penjelasan berikut. Algoritma support vector machine (SVM) pada hasil akurasi nilai sebesar 96%, sedangkan algoritma decision tree 89% dan naive Bayes pada hasil akurasi nilai 90%. Deployment stream rate. Berikut untuk deployment stream rate yang telah kami buat pada link berikut, https applinks, dan berikut link yang kami sertakan di dalam presentasi kali ini, di mana yaitu kami membuat prediksi menampilkan input data pasien kanker paru untuk memprediksi pasien level terhadap penyakit kanker paru, seperti tampilan di berikut, di mana kita bisa memasukkan seperti age, gender, air pollution, dan lain-lain pada setiap model, di mana tampilan ini adalah decision tree. Visualisasi prediksi penyakit kanker paru menampilkan visualisasi plot confusion metric dan nilai akurasi pada ketiga algoritma decision tree, naive Bayes, dan support vector machine atau SVM, seperti gambar berikut. Kita juga dapat memilih di mana rasio untuk membagi data uji dan data pelatihan, seperti tampilan berikut, di mana kita dapat memilih plot confusion metric pada ketiga model. Seperti kalau contoh yang di samping ini adalah menggunakan confusion metric SVM. Berikut tampilan deployment streamlit yang telah kami buat, di mana pada navigasi home kami membuat judul aplikasi prediksi penyakit kanker paru. Pada tab prediksi penyakit kanker paru, kita bisa memilih 3 model, yaitu decision tree, naive Bayes, dan SVM. Di sini kita bisa melakukan input sesuai data yang akan kita coba lakukan prediksi. Sebagai contoh, kita akan menginput di sini, kami asal input pada nilai 1 ataupun 2 atau 3. Setelah kita input, kita bisa melihat prediksi sukses rasio kanker paru rendah atau kelas 0. Model yang digunakan memiliki tingkat akurasi 99%. Seperti tampilan berikut. Pada navigasi visualize, kita juga dapat memilih pilih rasio data uji berapa persen yang kita mau. Sebagai contoh, kita coba memilih 50% sebagai data uji. Artinya dalam dataset yaitu 1000 record akan dibagi menjadi 2, data training 500 dan data testing 500. Pada plot confusion metric, kita dapat memilih ketiga model, yaitu SVM, naive Bayes, dan decision tree. Sebagai contoh berikut. Pada plot confusion metric SVM, akurasi data training SVM yaitu 98% dan data testing yaitu 95% atau 96%. Dengan nilai true positif pada kelas 0 yaitu 142, true positif pada kelas 1
yaitu 149, dan true positif pada kelas 2, yaitu 188 sebagai berikut. Di sini juga kita bisa menampilkan classification report for SPM, di mana precision, recall, event score, support, dan juga akurasi, mana yaitu 96% seperti pada prediksi jurnal analisis yang telah kami buat. Di sini juga kita bisa memilih plot computation metric naik bias, yaitu dengan nilai data testing naik bias akurasinya yaitu 89% atau 90%. Berikut tampilannya, dan classification report naik bias juga kita bisa tampilkan, dan plot confusion metric decision tree juga kita bisa tampilkan, yaitu nilai akurasinya itu 89%. Seperti contoh gambar berikut, mana classification report, decision tree, precision, recall, event score, support. Untuk tampilan Python yang telah kami buat, di sini kami melakukan import library, yaitu ada pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn. Plot dataset yang kita gunakan yaitu data primer yang telah kami ambil dari website kaggle.com, yaitu kanker pasien dataset. Di sini kolomnya seperti indeks, pasien ID, dan lain-lain. Di sini kami melakukan drop kolom, yaitu kolom indeks dan pasien ID, sesuai dengan jurnal yang telah kami presentasikan. Def sampel yaitu melihat contoh dari kolom yang telah kita udah drop. Def info. Di sini kami membuat kolom menjadi numeric dan kategorikal dengan mengisi nilai yang hilang, yaitu numerical dan categorical. Di sini kami membuat script code, yaitu nilai kategorikal dalam kolom level, yaitu low 0, medium 1, high menjadi 2. Mana yang sebelumnya pada dataset asli yaitu masih menggunakan kategorikal. Di sini kita sudah membuat semua menjadi numerical. Di sini kita menghitung yaitu nilai kelas 2 atau high yaitu 365, kelas 1 atau medium 332, dan juga kelas low atau 0 yaitu 303. Selanjutnya mendefinisikan variabel independent fitur dan dependent target, yaitu semua yang ada kolom kami jadikan independent fitur, dan hanya kolom level yang menjadi target pada dataset ini, yaitu di mana kolom level sebagai berikut. Label encoding data kategorikal, kami melakukan transform data, yaitu label encoding data kategorikal kami lakukan transformasi data, yaitu label kami lakukan transformasi data, semuanya kami jadikan X sebagai fitur dan Y sebagai label, seperti berikut. Label di mana label sudah menjadi 1, 2, dan nilai kategori. Kami melakukan ekspor data transform ke CSV, file CSV. Kemudian kami membagi data training dan data testing, yaitu 50%. Nah, di sini kami melakukan print, melihat data training yaitu 500 dari 1000 record, dan data testing yaitu 500 dari 1000 record. Di sini kami algoritma support vector machine, yaitu sebagai berikut script code-nya.
Di sini akurasi data training yaitu 98% dan data testing 96%. Seperti yang ada pada jurnal kami, telah kami presentasikan. Begitu juga dengan algoritma naive Bayes dan algoritma decision tree. Untuk deployment stream lead kami menggunakan main PY dan web function sebagai berikut. Dan visualize dan data predict yang telah kami input berdasarkan dari dataset. Kami akan melakukan submit jurnal yang telah kami buat pada jurnal BSI Intekno. Kami akan melakukan submit. Pada submit ini, ini jurnal yang kami akan lakukan submit. Itu jurnal yang berjudul yang telah kami presentasikan, yaitu implementasi algoritma decision tree, naive Bayes, dan support vektor mesin atau SVM untuk klasifikasi analisis penyakit kanker paru. Dengan saya, Denny Alfian, dan rekan saya, Melinia Rahmawati. Berikut tampilan dari jurnal yang telah kami buat. Di sini kami mendapatkan 15 referensi dari jurnal lainnya. Kami akan lakukan submit. Di sini sudah berhasil ke upload implementasi jurnal kami, implementasi algoritma decision tree, naive Bayes, dan support vektor mesin untuk klasifikasi analisis penyakit kanker paru. Kemudian kami continue. Continue. Complete. Lakukan save. Analisis kanker paru. Kira model kanker.
Oke, title akan kami masukkan berdasarkan judul jurnal, subtitle, is, track, kami lakukan isi, milenial ya. Usah. Ini Oh, public time. NIM-nya berapa Mel? 1924. 24, 23, 22. Kemudian kami save, continue. Submit, finish. Oke, kami oke. Sini submit sudah komplit. Terima kasih pada presentasi jurnal kami kali ini pada mata kuliah penelitian sistem informasi. Saya Denny Abrian dan rekan saya Saudara Melin. Terima kasih. Si